Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu buat kesempatan saya melayani. Yang saya pikir tadi ini hanya doa sebanten gitu ya. Tapi kalau lihat pesertanya ada Pak Daniel Supangat, saya lihat wajah ada Pak Kendra Saragih, tapi sekarang ganti nama Kendra Sarawak. Mungkin sekarang berada di Sarawak, dulu ada di Medan. Horas. Ini namanya mungkin diganti bukan Menara Doa Banten ya, Menara Doa Nasional gitu. Bahkan dari Sydney, wih, Menara Doa Internasional. Haleluya. Ya. Terima kasih, saya akan sampaikan pendek kalau rencana ada dialog sehingga mungkin bisa ada yang mau bertanya atau menambahkan ya. Kalau lihat isinya di sini banyak jenderal-jenderal doa ya, bukan bertanya kali ya, menambahkan. Atau kalau mau bertanya bidang yang saya kuasai ya boleh juga. Nah, saya akan sampaikan mengenai doa keluarga. Sebentar, saya putus share. Maaf, saya belum bisa share screen. Bisa ditaruh sebagai co-host atau paling enggak izin untuk share. Oke, udah. Yes. Dengan cepat berubah, mujizat terjadi. Ya. Jadi saya mau berbicara mengenai doa keluarga, atau ada yang menyebutnya misbah keluarga, tapi saya lebih tekankan mungkin hari ini doa keluarga. Bagian dari Kenapa hilang ya? Pak, mic-nya ketutup ya. Oke. Ya. Karena tiba-tiba muncul tulisan mute. Oke. Ya. Kita semua sama-sama mengalami yang namanya pandemi dan sudah terbiasa dengan ibadah online ya, termasuk sekarang ini. Saya jadi ingat bukunya Charles Duhigg mengenai Power of Habit. Karena dikatakan di sana bahwa kebiasaan yang 3 bulan itu bisa menjadi kebutuhan atau menjadi kemampuan. Kemampuannya juga boleh dikasih garis miring karakter. Jadi kalau kebiasaan 3 bulan bisa menjadi kebutuhan, lalu menjadi karakter atau kemampuan. Nah, kita sudah terbiasa ibadah online bukan 3 bulan, setahun. Setahun ini membuat ya bukan males ya. Kalau saya misalnya Pak bisa melayani ke Mojokerto gitu, terbangnya ke airportnya 2 jam, terbangnya 1,5 jam, naik mobil lagi 1 jam, jadi jauh banget gitu ya. Saya akan jawab Pak, bisa Zoom aja. Kalau Zoom itu kebaktian jam 4 ya, kayak hari ini gitu ya, kurang 1/4 kita mandi. 5 menit login gitu ya, jadi kita keenakan gitu ya. Dan saya yakin gereja juga enak kok gitu ya. Saya ada di Sydney itu namanya Ecclesia Mission. Itu dulu panggil saya 2 tahun sekali. Karena saya setahun sekali ke Australia, setahun sekali ke Amerika. Jadi setahun kali, maksudnya setahun kali ke luar negeri yang jauh. Sehingga Australianya bisa 3 tahun sekali, Amerikanya 2 tahun sekali gitu ya. Tiba-tiba pandemi. Wah, paginya Singapura, siangnya Australia, malamnya Surabaya. Ya, pembicaranya enak. Jadi saya selama pandemi ini bisa 40-45 sesi gitu ya. Dan bisa pagi dan sore beda benua. Dan gerejanya juga enak, ngundang pembicara gak usah ngasih tiket. Jadi ini kebiasaan yang berlangsung setahun lebih, lama-lama kita keenakan. Bahkan bukan keenakan gitu ya, rasanya kayak jadi nyaman dengan online justru gitu ya. Kecuali yang gereja kolektanya berkurang. Gimana mau nyaman Pak, omset turun Pak Jarot. Ya, itulah aneka kisah pandemi. Ya, kita lanjutkan sekarang dengan apa yang kita mau sampaikan. Pada kitab Yoel pasal 1 kok mirip ya dengan keadaan sekarang ini. Yoel pasal 1 ayat 4, 10, dan 15. Jadi waktu itu terjadi yang namanya hama belalang. Belalang pengeripnya pergi, belalang pindahan datang. Belalang pindahan pergi, belalang pelompat datang. Belalang pelompat pergi, belalang pelahap datang. Waduh, akibat pandemi yang berturut-turut seperti itu, maka dikatakan ladangnya musnah.
tanahnya berkabung, gandumnya habis. Kalau ladang itu yang di ladang, gandum itu yang udah disimpan. Kalau zaman sekarang ya bukan gandum yang ya tabungan, saldonya udah habis. Bahkan anggur, minyak menipis. Maka hari itu sampai disebut pemusnahan, padahal ya bukan gitu ya. Nah, yang menarik lagi ayat 13-nya. Sampai dikatakan lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah para imam. Merataplah hai para pelayan misbah. Kalau imam tuh ya sekarang gembala gitu ya. Pelayan misbah, wah, GL, Bang Khotbah. Kenapa para pelayan misbah meratap gitu ya? Bermalamlah pakai kain kabung gitu. Kenapa? Sebab sudah ditahan dari rumah Tuhan korban sajian dan korban curahan. Wow, rupanya kolektornya berkurang. Jadi orang-orang kena pandemi, ekonominya susah, mulai nahan-nahan kolektor ya. Kalau hadir harus nyemplungin ke kantong gitu ya, dari rumah gitu ya. Bahkan mereka dalam hitungan detik bisa pindah gereja. Dulu mau pindah gereja, wah nggak enak, suaminya kan majelis di gereja ini. Mau pindah nggak enak, istrinya pendoa syafaat di gereja ini. Sekarang gereja online. Jadi suami ke gerejanya pegang gadgetnya sendiri, istri ibadah pegang gadgetnya sendiri. Suami lihat khotbahnya nggak cocok, dalam hitungan detik ganti channel. Wah, ini bisa membuat nanti kalau pandemi selesai, saya cuma khawatir mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Yang dulu jemaatnya 1000, begitu ganti ibadah normal dimulai, lah tinggal 300 gitu ya. Tapi sebaliknya ada pendeta yang tertawa keras gitu. Saya tanya, kenapa Pak? Bapak gembira sekali. Pak Jarod, saya punya YouTube itu, saya punya jemaat 1000 Pak. Tapi YouTube saya itu subscribernya kira-kira 2000. Tapi selama pandemi ini kan saya rajin bikin webinar Pak. Masalah kesehatan, parenting masa pandemi, suami istri masa pandemi, pokoknya tema-tema kontekstual, pembicara-pembicara profesional tiap minggu sudah Pak, bisnis masa pandemi, ekonomi mikro masa pandemi, minggu demi minggu Pak, saya ambil tema-tema kontekstual, kebutuhan orang pada saat ini apa, saya berikan jawabannya lewat para narasumber. Terus subscriber saya Pak Jarod sekarang 30.000 lebih Pak. Waduh, itu naik lebih daripada 10 kali lipat. Jadi apa rencana Bapak? Selesai pandemi saya membuka 4 cabang, masing-masing kapasitas 1000 Pak. Wah. Waduh, jadi selama pandemi ini rupanya juga terjadi gejolak. Bukan cuma di bidang bisnis. Kalau bisnis jangan tanya Bapak Ibu. Tahun lalu saya punya perusahaan namanya IFA Dasyat. Member kami 500.000, stokis kami 240 kabupaten. Kami tutup, kami bangkrut. Dan kerugian kami mencapai 140-an miliar. Kemarin hari yang lalu saya baru ditelepon sama kongsi saya. Kita di gudang masih ada 130-an miliar. Dan kalau kamu ada setuju, ya kita akan lepas dengan 7 miliar saja untuk memenuhi kewajiban. 140 kita jual cuma 7 miliar, kita rugi lagi 133 lagi. Udah 270 miliar lebih saudara. Ini muka kayak begini nih barusan rugi habis-habisan saudara. Tapi rupanya bukan cuma saya yang rugi saudara, tapi kerugian saya yang besar sekali ini membuat beberapa full gospel tuh panggil saya gitu. Kenapa? Saya Pak nanti jangan lupa cerita kerugian ya Pak. Loh kok kenapa gitu? Sampai kesan begitu. Ini anggota saya itu rugi 500 juta aja stres Pak. Ada yang 5 miliar aja stroke Pak. Bapak kan 100 lebih gitu. Nanti kalau panggil saya lagi udah 200 lebih nih. Nggak setruk, nggak stres gitu ya. Ya, tapi di sini saya nggak cerita itu ya, karena ini bukan para pengusaha ya. Kalau ada lain tema ya. Tapi yang namanya belalang pelahap ini memang dahsyat sekali ya. Dialami oleh banyak orang. Termasuk kalau dalam cerita ini para pelayan misbah menangis gitu karena korban sajian, korban curahan, aneka persembahan dan jenis-jenis korban ditahan gitu ya. Nah, makanya ya, kenapa makanya? Nggak usah komplain ya, Pak Gembala, Pak Pendeta, pendoa syafaat, kalau di pertemuan doa, persekutuan, kebaktian nggak usah mengeluh. Jemaat itu juga susah. Maafkan saya ini, kalau saya mengkritik ya, para hamba Tuhan jangan mengeluh di mimbar. Yang mendengarkan bisa muak, bisa nek, karena mereka juga lagi susah. Kobarkan antusias, kobarkan iman, kobarkan semangat, berikan kesaksian yang membangun dan bukan mengeluh. Kenapa? Karena semua orang juga lagi susah. Ya. Nah,
Oke, sekarang kita masuk ke tema kita. Dengan situasi pandemi pada masa zaman Yoel, Tuhan bangkitkan Yoel. Dan Yoel menyerukan doa yang saya sebut dengan doa nasional. Waduh ya. Yoel menyerukan doa nasional yang dalam Yoel pasal 1 ayat 14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua. Waduh ya. Seluruh penduduk negeri ini seperti yang dilakukan oleh Menara Doa Banten Internasional. Wah, ya tambah internasional ya. Menara Doa mana lagi? Wah, banyak sekali ya. Gerakan doa nasional, Pak Daniel Panji, Pak siapa namanya, Charles Yonan, Pak Tony Mulya, Pak PJRN, Pak Iman Santoso dan kawan-kawan, wah mengadakan gerakan nasional. Saya senang sekali ya. Tapi saya mau memberikan penekanan. Penekanan saya ya memang mata saya ini mata keluarga, otak saya otak keluarga, buku-buku saya tema keluarga. Maka saya tertuju pada ayat 16. Siapa yang dikumpulkan oleh Yoel dalam seruan doa tadi? Maka Yoel 2:16. Kumpulkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak balita atau menyusu, pengantin laki-laki, istilahnya yang baru saja menikah, gabung semuanya. Wah, saya senang sekali dengan kumpulkanlah anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak juga diajak doa. Wih, ini alkitabiah banget, ini alkitabiah sekali. Tapi kadang-kadang saya pergi ke menara doa, ada tulisan dilarang membawa anak. Waduh, kalau saya bawa spidol tak tulisin mana ayatnya. Rupanya ada yang terganggu dengan anak-anak, tapi Tuhan bukan manusia, dia tidak terganggu. Dia minta kepada Yoel, anak-anak diajak berdoa, gitu ya. Wah, ini menarik loh, ini menarik ini supaya anak-anak diajak berdoa, orang tua diajak berdoa, baru menikah diajak berdoa. Terus kenapa demikian? Itu berarti saya simpulkan saja aja gitu ya. Ini bagi saya ini adalah daftar gini, ada gerakan doa nasional dan mungkin juga ada kelompok-kelompok doa per kota kayak Banten begini. Tapi yang menariknya unit terkecilnya itu orang tua, anak, pengantin. Artinya gerakan doa nasional, unit terkecilnya keluarga. Gerakan doa nasional, pusatnya, intinya, basisnya keluarga. Ini yang Alkitab ceritakan. Dan bukan cuma ini sebenarnya ya. Kalau mungkin saya mau tambahkan dulu, nanti dibaca sendiri dalam Raja-Raja atau Tawarik, ya Raja-Raja 19, kisah Raja Yosafat. Waktu bangsa Moab, Amon, Meunim datang menyerbu serentak. Wah, itu juga 3 suku bangsa menyerbu bareng-bareng. Itu masalah besar. Yosafat ketakutan, lalu ia menyuruhkan seluruh Yehuda supaya berpuasa. Waduh, wah ada ketakutan, diserukan doa, memang doa luar biasa. Singkat cerita, akhirnya mereka pergi ke medan perang. Wah, dan dikatakan di sana musuh sudah pada mati. Akhirnya mereka bukan berperang, mengambil barang-barang berharga. Begitu banyaknya barang berharga, 1 hari nggak selesai, 2 hari, 3 hari. Dikatakan hari yang keempat mereka kecapean. Terlalu capek mengumpulkan barang berharga. Anda pernah capek ngitung duit? Itu bangsa Israel pada zaman Yosafat capek mengumpulkan barang berharga. Sampai akhirnya hari yang keempat mereka berhenti. Mereka berhenti mengumpulkan barang berharga. Akhirnya mereka mengambil keputusan. Hari itu mereka memuji menyembah Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa lembah itu sampai hari ini disebut lembah pujian. Karena pernah terjadi orang berhenti cari berkat, memuji menyembah Tuhan. Yang menarik adalah sebelum kemenangan itu, sebelum peperangan yang tidak jadi, berubah jadi mengumpulkan berkat karena musuh sudah mati, apa yang mereka lakukan? Sama, doa nasional, seruan doa, berpuasa, nabi-nabi dibangkitkan, mereka mendengar suara nabi, ada yang bernubuat, mereka percaya. Wah, itu mungkin sudah terjadi sekarang-sekarang ini. Bahkan mereka menaruh pemuji penyembah di depan barisan peperangan, mungkin sudah terjadi sekarang ini. Tapi yang menarik adalah kalau saya dalamin lagi, Pak, kami sudah berdoa, kok nggak terjadi mujizat, masalah menjadi berkat. Kami sudah berdoa, kenapa? Nah, kalau ini didalami dalam kitab Raja Yosafat itu dikatakan begini, mereka berdoa dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka berdoa dengan istri dan anak-anak mereka. Jadi mereka berdoa dengan istri-istri dan anak. Bukan. Ayatnya nggak begitu ya. Mereka berdoa dengan istri dan anak-anak. Berarti mereka ini para laki-laki, suami-suami, pimpin doa. Pimpin siapa? Istri sama anak. Kembali lagi. Berarti itu doa keluarga.
Jadi bukan cuma satu kasus yang tidak sah untuk mengambil sebuah dogma. Ada berbagai kasus di Alkitab, bagaimana doa keluarga begitu berkuasa. Karena itu saya mau berbagi bahwa ada kemungkinan Tuhan mengizinkan pada zaman Yoel supaya keluarga berdoa. Kemungkinan juga sekarang ini Tuhan izinkan terjadi supaya gereja Tuhan, umat Tuhan juga berdoa keluarga demi keluarga. Coba kalau saya kembali bukan ke Yoel atau Raja Yosafat, Kisah Para Rasul. Gereja mula-mula, wah kita baca Kisah Para Rasul, ayatnya banyak sekali. Mereka berdoa di rumah-rumah, Rasul, murid-murid Tuhan, mereka pergi ke rumah-rumah dan berdoa di rumah-rumah, zaman kudus di rumah-rumah, mereka ibadah di rumah-rumah, dan mujizat terjadi di rumah-rumah. Rumah menjadi pusat kegerakan. Gereja rumah-rumah itulah gerejanya, esensinya. Lalu gereja berkembang menjadi sinode, punya gedung gereja, maka sel group nggak di rumah lagi, pemuritan nggak di rumah lagi, doa nggak di rumah lagi, dipindahkan semuanya ke gedung. Dan kayaknya itu tidak alkitabiah. Maka COVID datang, menormalkan gereja yang tidak normal. Maka saya senang banget dengan COVID ini, saudara. Wah, kadang dengan COVID datang orang kembali ke rumah-rumah. Tapi ketika diizinkan COVID sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kok pada rumah-rumah belum berdoa, belum bikin gereja, gerakan doa rumah-rumah gitu ya. Kita berdoa, Tuhan perpanjang COVID, Tuhan perpanjang lagi Tuhan, sampai tujuanmu tercapai Tuhan, seperti pada zaman Yoel, seperti pada zaman Yosafat, yaitu ada gereja di rumah-rumah, ada ibadah di rumah-rumah, ada doa di rumah-rumah. Mungkin doa saya berbeda dengan saudara. Pendeta lain mungkin tengking COVID, hardik COVID, saya berdoa Tuhan perpanjang masa COVID sampai terjadi apa yang sorga inginkan. Ada doa di rumah-rumah, ada keluarga-keluarga yang berdoa. Kenapa demikian? Ya karena saya dapat pengertian demikian. Anda boleh berdoa tengking COVID, saya berdoa ini situasi Tuhan izinkan supaya yang tidak normal dinormalkan. Maka bagi saya istilahnya bukan new normal, tapi kembali normal. Dulu banyak nggak normal, saudara. Pendeta atau suami sibuk dagang, sibuk pelayanan, nggak ada waktu di rumah. Sekarang harus di rumah, gitu ya. Nggak menangkap pesan ini, di rumah tambah berantem, bubar, cerai. Tapi kalau yang menangkap kesan, oh Tuhan inginkan keluarga kuat, terjadi pemulihan keluarga. Yang nggak pernah doa keluarga, doa keluarga. Maka saya rindu sebenarnya adalah yang terjadi adalah apa yang di Yoel terjadi lagi pada zaman ini. Ya paling nggak saya mau menyuarakan hal itu. Setuju nggak setuju, percaya nggak percaya, saya mau suarakan hal itu supaya terjadi doa-doa keluarga. Karena saya terlalu percaya itu yang dikehendaki Tuhan, gereja kembali pada gereja mula-mula. Gereja mula-mula bukan cerita, bagi saya gereja mula-mula adalah pola. Karena Injil bukan cerita, Alkitab bukan cerita, tapi pola. Maka pola gereja harus kembali pada gereja mula-mula, bahkan lebih daripada itu. Ketika keluarga-keluarga berdoa, pusat kegerakan dalam keluarga. Bahkan mungkin sebagai persiapan sebelum masa aniaya, sebelum masa antikris. Ketika keluarga-keluarga diperkuat terlebih dahulu. Sebagai persiapan saja. Mungkin saja bisa begitu. Saya sekarang terlalu banyak bilang mungkin. Nggak terlalu berani untuk berkata pasti serba pasti. Tapi kemungkinan itu saya yakini dengan kuat. Bahwa keluarga yang berdoa adalah kehendak Tuhan untuk hari-hari ini. Tapi gimana Pak kalau saya nggak bisa mimpin ibadah di rumah, saya nggak pandai membawa renungan. Baca Ulangan pasal 6 nanti. Tuhan berfirman kepada para laki-laki. Memang ayat di situ nggak ada kata ayah, tapi Musa perikop sebelumnya kumpulkan para laki-laki. Dan Alkitab menceritakan Musa berkata supaya kamu membacakan ini kepada para ayah. Musa berkata supaya kamu membacakan Taurat. Jadi sebenarnya yang diperintahkan itu gampang banget. Keluarga kumpul, bapak membacakan Taurat. Kalau zaman sekarang membacakan Alkitab. Ya, saya buta huruf Pak. Saya yakin zaman sekarang ini sudah nggak banyak lagi yang buta huruf. Jadi kalau nggak bisa bawa renungan, nggak usah renungan. Keluarga dikumpulkan, bapaknya, suaminya baca Alkitab. Nggak usah dijelaskan. Daripada jelasin salah malah sesat. Karena firman Tuhan, pada mulanya firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman itu Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Tuhan itu firman. Mau dengar suara Tuhan, baca firman. Ya boleh sih mau puasa 40 hari, nanti hari ke-20 udah kekurangan energi, oksigen, mungkin berkunang-kunang, lalu halusinasi, lalu dengar yang aneh-aneh. Mungkin bukan suara Tuhan, suara setan atau suara sendiri. Maafkan saya bicara keras kepada para pendoa syafaat.
Tapi jangan sampai ada orang skizofrenia, tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan khayalan. Lalu menyampaikan ini suara Tuhan, padahal bukan. Hati-hati saudara, hati-hati saudara. Yang pasti suara Tuhan adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Itu suara Tuhan yang pasti. Dan firman itu hidup. Karena hidup, asal anaknya lahir baru, istrinya lahir baru, kita baca saja. Firman itu akan berbicara kepada setiap pribadi, bahkan pendalaman yang berbeda sesuai kepentingannya. Jadi tidak ada alasan nggak bisa bikin mesbah keluarga, karena hanya membaca Alkitab. Membaca Alkitab, doa bareng-bareng, sharing, minta didoakan, lalu bersama-sama satu keluarga saling mendoakan, itu aja sudah bagus. Syukur anggota keluarga ada yang mengerti firman dengan benar. Lalu ketika ayat dibaca, maka masing-masing bersaksi mengenai hal itu. Seandainya tidak, saya terlalu percaya kalau Alkitab memerintahkan untuk membaca saja, maka banyak sekali kan ayatnya kan, di sinagog maka imam membacakan kitab Yesaya, si ini membacakan gitu ya, itu dibacakan. Perintah untuk keluarga juga ada yang seperti itu, tentu menerangkan tidak salah. Tapi kalau membacakan, maka saya yakin di level jemaat semuanya bisa. Doa keluarga yang sederhana. Pak, suami saya belum bertobat, Pak. Oke, nggak usah tunggu suami bertobat. Ibu ajak anak yang paling dekat, anak yang paling kecil biasanya. Berdua saja dulu. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang hadir. Kalau sendirian hadir nggak? Hadir juga, karena Tuhan omnipresent. Kita doa bersendirian, Tuhan hadir. Hadir. Tapi Tuhan kenapa menekankan 2-3 hadir? 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Kenapa Tuhan nggak bilang minimal 30? Minimal 30 aku hadir. Enggak, Tuhan nggak bilang begitu. Kalau 30 orang harus kumpul di gereja, 2-3 orang berarti di rumah pun sudah terpenuhi. Karena rumah itu kalau nggak punya anak, paling nggak berdua suami istri. Kalau belum menikah, ajak mamahnya udah berdua juga. Syukur lebih daripada 2. Karena itu 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nanti baru setelah itu bisa satu keluarga. Saya akan tutup dengan quote ini. Saya berikan satu kesaksian, lalu saya serahkan kepada moderator. Ya. Kalau bicara slide-nya, ini PowerPoint baru sepertiga, tapi saya pikir cukup, gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu kita bisa saling berbagi. Karena PowerPoint-nya PowerPoint khotbah hari Minggu panjang, ya. Untuk menara doa ini saya ambil satu segmen saja, satu bagian. Nah, maka saya akan berikan kesimpulan bahwa keluarga yang kuat bukan terdiri orang-orang hebat, tetapi orang-orang yang saling membutuhkan dan mendoakan, sehingga mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Nah, saya akan berikan kesaksian, bukan kesaksian saya, tapi cerita yang saya dengar waktu saya melayani di Full Gospel. Pak Jarod, Pak Jarod, Bapak tahu kan saya ini anggota Full Gospel dan saya melayani Tuhan. Saya juga seorang pengusaha, Pak, yang memenuhi kehidupan banyak pegawai, dan yang pasti, Pak, saya ini sebagai suami, sebagai ayah, saya mencukupi anggota keluarga, kebutuhan keluarga. Jadi saya seorang suami dan seorang ayah yang bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tapi saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan, Pak. Jadi saya juga imam dalam keluarga. Saya doakan istri saya doakan anak-anak saya. Wah, hebat, bagus. Tapi Pak, pakai tapi. Saya ini merasa hebat. Ya bukan merasa dong, Pak. Bener-bener hebat dong. Bapak hamba Tuhan, Bapak pengusaha, Bapak ayah. Begini Pak Jarod, saya kena COVID. Terus saya selama ini saya mendoakan, Pak. Saya doakan istri, saya doakan anak-anak. Terus ketika saya kena COVID, Pak, itu saya kenanya itu pertengahan Maret, Pak. Gereja, rumah sakit, dokter dan semuanya masih paranoid, Pak. Begitu positif COVID dimasukkan ruangan itu bisa sehari cuma sekali, bahkan yang masuk ruangan itu pun pakai baju kayak astronot dan kayaknya malah ini sambil ketakutan. Makanya banyak teman-teman kita yang terkena pada awal-awal itu banyak yang dipanggil Tuhan karena memang semuanya belum siap. Karena waktu itu sempat pejabat berkata bahwa Indonesia nggak akan kena, jadi memang tidak dipersiapkan karena yakin nggak kena, ya nggak siap-siap. Lalu saya kena pada masa itu Pak. Waduh, itu begitu kena dinyatakan positif udah kayak vonis aja, Pak, kayak vonis mati udah. Akhirnya saya kontak sama istri dan minta izin sama rumah sakit.
Kalau suster yang lain-lain nggak bisa masuk, biar istri saya yang merawat saya. Dan saya yakin bukan hanya saya, istri saya akan bersedia tanda tangan bertanggung jawab atas tindakan ini. Dan istri saya mau, Pak. Dia yang merawat saya, Pak. Dahsyatnya, Pak, dia tidak ketularan. Waduh, kalau saya bilang, Pak, boleh saya cerita, Pak? Gitu. Ya, Pak Jarod. Bapak kenal Roni Daud Simeon, Pak. Itu kena COVID, Pak, 16 hari di rumah sakit, Pak. Istrinya nggak ketularan, Pak. Bapak tahu Pak Tony Mulya, Pak, kena positif COVID, Pak. Mengambil keputusan isolasi mandiri di rumah, Pak. Dan istrinya yang merawat dia, Pak. Dan juga tidak ketularan. Kenal Pendeta Frankie dari Sungai Yordan. Suami istri dua-duanya kena, Pak, pada hari ulang tahun pernikahan. Suami istri masuk rumah sakit. Hebatnya, Pak, suaminya tepar, tergeletak, istrinya OTG. Tahu OTG? Orang tanpa gejala, kena COVID, batuk kagak, demam kagak, pilek kagak. Bapak tahu yang saya maksud? Betapa hebatnya wanita, Pak. Mereka kena COVID pun nggak ada gejalanya, Pak. Suaminya terkapar, nggak kena, Pak. Itulah hebatnya wanita, Pak. Itulah hebatnya penolong, Pak. Setuju, Pak Jarod. Setuju, Pak Jarod. Dulu saya pikir saya laki-laki yang hebat, suami yang hebat, ayah yang hebat. Saya cari uang, begitu saya tergeletak sakit, Pak. Istri saya merawat saya, Pak. Ada satu titik malam itu, Pak, saya sesak nafas, Pak. Itu istri saya nekat sekali, Pak. Dia buka mulut saya, Pak. Kan dia bajunya bukan baju apa itu namanya, astronot. dia pakai baju ya jaket plastik seadanya yang kira-kira bisa bertahan, tapi dia buka mulut saya, dia congkel pakai sendok, dia tambahkan itu terapi oksigen untuk pernafasan. Dokter suster nggak berani masuk, Pak. Istri saya di dalamnya, Pak. Terus ya istri saya nggak ketularan dan saya sembuh, Pak. Dan pada waktu saya di ambang maut antara sesak nafas itu, saya bilang sama istri saya, tolong rawat saya dan doakan saya. Itu peristiwa tidak pernah saya lupakan, Pak. Ada satu titik di mana saya butuh istri saya minta doa saya. Sebelumnya saya melindungi mereka dengan doa-doa saya akan cover mereka, saya akan lindungi mereka dengan doa-doa saya. Seolah-olah saya menjadi orang yang dibutuhkan, tapi tiba-tiba saya merasa membutuhkan. Doakan saya. Peristiwa itu menjadi momentum, Pak, dalam pernikahan kami. Kami ada momentum di mana kami saling membutuhkan. Dan pernikahan kami sekarang jauh lebih kuat. Bapak Ibu, pandemi ini mungkin membuat suami ada yang kehilangan kesehatan, atau mungkin sehat, tapi kehilangan usaha. Kayak saya kehilangan usaha, perusahaan saya tutup. Dan orang bilang, wah Pak Jarod enak, IFA-nya tutup, bangkrut, tapi Bapak kan punya usaha sekolah, Pak, sustainable, Pak. Pendidikan itu kalau orang krisis ekonomi cuma berhenti beli baju, tapi anak tetap sekolah. Bapak pinter, cerdas, bijak, Pak, punya usaha MLM untuk batik, baju, kosmetik, tapi juga punya pendidikan. Anda tahu? Pendidikan milik saya itu Happy Holy Kids, 66 cabang di Indonesia, tapi Happy Holy Kids itu playgroup dan TK. Tiba-tiba sekolah di rumah. Sekuliah, tetap kuliah terus dong, tapi playgroup TK. Tahun lalu TKB-nya lulus. TK aja TKB, playgroup nggak ada yang daftar. Sehingga tahun ini kami punya TKA TKB. Ya, TKA-nya di TKB, playgroupnya di TKA. Playgroupnya nggak ada yang daftar. Tahun ini kami punya TKA TKB. Tahun ini, Juli tahun ini, TKB-nya lulus. TKA-nya di TKB. Playgroup nggak ada yang daftar. Jadi tahun lalu ketika TKB diluluskan, murid kami katakanlah 60 tinggal 40. Tahun ini TKB diluluskan, 40 tinggal 20. Kalau muridnya 60 tinggal 40, itu impas-impas antara untung dan rugi, guru digaji, kita pemilik nggak bisa dapat apa-apa. Tahun ini TKB-nya lulus, tinggal 20 orang, kami udah kumpulkan para guru. Tahun ini gaji dapat, transport nggak ada, makan nggak ada. Gaji pun berapa uang yang masuk dibagi rata. Kalau tahun ini juga pemerintah belum mengizinkan playgroup untuk masuk sekolah, maka orang yang bilang, Pak Jarod, pendidikan itu sustainable, Pak, stabil, Pak. COVID datang, menggoyangkan yang dipikir tak tergoyangkan, menggoncangkan yang orang pikir nggak bisa digoncangkan. Tapi saya bilang sama istri, kita merantau ke Jakarta tahun 90 dan kita tinggal di pinggir kuburan. Kita hidup dari rumah yang cuma 6 kali 6 meter.
kita berjuang dari bawah. Kenapa saya sangat setia sama kamu? Ketika usaha saya dahsyat, omset tiap bulan puluhan miliar, kerja 1 bulan bisa hidup 2-3 tahun, keluar negeri tiap bulan nggak masalah. Tiba-tiba kita bangkrut. Tapi ketika saya sukses, saya setia sekali sama kamu. Karena mengenang perjuangan kita. Tahun 90 merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan. Perjuangan itulah yang menjadi bonding. Nah, saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melalui pandemi ini diizinkan berjuang kembali, karena kolektornya habis, usahanya habis, mungkin Tuhan mau supaya ada pengalaman dalam hidup ini, suami istri saling membutuhkan. Teman saya di Full Gospel tadi, selama ini saya merasa dibutuhkan. Saya hebat, suami hebat, ayah hebat. Dalam titik nadir nafas tersengal-sengal, dia ada titik di mana bilang sama istri, "Mah, aku butuh kamu. Kamulah yang berani dan bisa merawat saya." Dan Tuhan kasih dia pengalaman. Istrinya tidak terkena, tidak tertular, OTG pun juga tidak, dan suaminya sembuh. Memang saya juga kali ini mau menyampaikan kekaguman saya kepada para wanita. Tuhan ciptakan wanita itu, namanya wanita itu penolong. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Makanya kalau bapak kehilangan istrinya meninggal, mana bisa hidup tanpa penolongnya? Kebanyakan menikah lagi kan, karena kan hidup tanpa penolong itu susah. Tapi kalau suaminya mati, lah penolong kan nggak butuh yang ditolong. Bahkan mungkin ibu berkata, yang repotin udah nggak ada lagi, ya merdeka. Jadi wanita itu betapa hebatnya, penolong itu betapa kuatnya. Tapi banyak loh bapak tuh nggak sadar betapa kuatnya itu wanita. Nah pandemi ini datang, mungkin akan menyadarkan beberapa laki-laki untuk butuh istrinya. Jangan jagoan, sekali lagi para bapak jangan jagoan. Kita betul harus jadi kepala keluarga, tapi keluarga yang kuat bukan orang hebat. Keluarga yang kuat, keluarga yang saling membutuhkan. Nah, situasi ini harusnya membuat kita bukan saling menyalahkan, tapi saling membutuhkan. Dan itu bisa diwujudkan lebih kuat lagi ketika membutuhkan itu bukan soal fisik, bukan soal uang, bukan soal keintiman biologis. Tapi, nak, papa butuh doa kamu ya nak ya. Kalau kita ayah berkata begitu kepada anaknya, karena kita punya pengalaman. Waktu anak berdoa buat kita, dan kita kaget, Tuhan jawab. Waktu kita minta istri yang mendoakan. Mungkin kita lebih sering didoakan para nabi-nabi yang hebat dari luar negeri, yang tumpang tangan, dan kita rebah-rebah. Coba aja deh, kalau yang belum pernah, minta didoakan sama anak. Datang sama anak dan berkata, "Nak, doakan papa." Maka saya percaya, Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk memberi sebuah pengalaman bahwa doa keluarga itu luar biasa. Tuhan memberkati.